Konsultasi Syariah. Apa beda khalifah dan kerajaan? Pertanyaan: apa beda khalifah dengan raja? Apakah pemerintahan kita ada khalifah yang wajib ditaati? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita akan melihat hadis berikut dari Safinah radhiyallahu anhu, yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, khalifah di tengah umatku selama 30 tahun. Kemudian setelah itu diganti kerajaan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan sanadnya dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Dalam riwayat lain, juga dari Safinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sistem khalifah setelahku selama 30 tahun. Kemudian menjadi kerajaan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Dan rentang 30 tahun terhitung sejak masa Abu Bakar As-Siddiq hingga peristiwa penyerahan kekhalifahan di masa Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Kata para ulama, dengan perhitungan detail, dari masa Abu Bakar hingga penyerahan kepemimpinan Hasan kepada Muawiyah, tepat selama 30 tahun, tidak lebih maupun kurang, meskipun sehari. Kita simak keterangan Ibnul Arabi, terbukti untuk janji Nabi yang as-sadiq, yaitu benar ucapannya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafah di tengah umatku selama 30 tahun, kemudian setelah itu diganti kerajaan. Masa khilafah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan tidak tambah maupun kurang walaupun sehari. Maha suci zat yang al-muhit, yaitu maha meliputi, tiada rob selainnya. Ahkam Al-Quran. Itu bisa kita rinci. Khilafah Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Khilafah Umar 10 tahun 6 bulan. Khilafah Utsman 12 tahun. Khilafah Ali 4 tahun 9 bulan. Khilafah Hasan 6 bulan. Syarah Aqidah At-Thahawiyah. Setelah masa khilafah selesai, manusia pertama yang menjadi raja adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah raja terbaik di alam ini. Imam Ibnu Abil Iz mengatakan, raja pertama di tengah kaum muslimin adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, dan beliau adalah raja terbaik di tengah kaum muslimin. Dan beliau berhak menjadi pemimpin setelah Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekhalifahan kepadanya radhiyallahu anhum. Syarah Aqidah Thahawiyah. Dan kaum muslimin Ahlus Sunnah sepakat bahwa Muawiyah adalah sahabat mulia yang memiliki banyak manaqib, yaitu keutamaan. Ibnu Abbas pernah mengatakan, saya belum pernah melihat ada orang yang lebih bagus akhlaknya ketika menjadi raja melebihi Muawiyah. Hadis riwayat Abdur Razzaq, sanadnya sahih. Mencela Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk tindakan maksiat dan beliau adalah gerbang kehormatan sahabat. Abu Taubah Al-Halabi mengatakan, sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah tabir bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyingkap tabir itu, dia akan menyakiti kehormatan orang yang berada di balik tabir. Al-Bidayah wan Nihayah. Apa beda raja, yaitu penguasa, dengan khalifah? Hadis di atas menjelaskan bahwa sistem pemerintahan hanya ada 2, khilafah dan kerajaan. Mengenai perbedaan antara khilafah dan kerajaan, kesimpulan yang paling bagus dalam hal ini, 1. Khalifah adalah pemimpin sama sekali tidak mengambil manfaat dari kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, sekalipun dalam masalah yang mubah. 2. Raja adalah pemimpin yang mengambil manfaat dari kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Berikut keterangan dari Dr. Abdul Aziz Ar-Rais yang beliau simpulkan dari Risalah Syekhul Islam. Perbedaan antara khilafah dan kerajaan, bahwa 2 kata ini jika disebutkan bersamaan dalam satu kalimat, maka maknanya berlainan. Dan jika disebutkan sendiri-sendiri, maka khilafah mencakup raja. Selanjutnya, beliau sebutkan perbedaan khilafah dan kerajaan. Adapun khalifah, seperti yang dipuji dalam hadis, adalah orang yang tidak mengambil manfaat dari kekuasaannya sedikit pun untuk pribadinya, sampai pun dalam masalah yang mubah. Namun dia gunakan kekuasaannya untuk mendukung agama Allah, mengajak manusia mengamalkan yang wajib dan sunnah, serta meninggalkan yang haram dan makruh. Sementara untuk pribadinya, dia tidak memanfaatkannya sama sekali. Selanjutnya, beliau jelaskan bedanya dengan kerajaan. Sementara untuk raja, dia mengambil sebagian manfaat dari kekuasaannya untuk kepentingan dunianya. Karena itu, raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma.
Dan Muawiyah, sekalipun beliau sahabat yang mulia, beliau bukan khalifah, karena Muawiyah mengambil sebagian manfaat yang mubah dari kekuasaannya. Bukan syarat untuk taat pemerintah, dia harus khalifah. Siapapun yang diakui sebagai pemimpin oleh masyarakat, maka dia wajib dibaiat oleh semua masyarakat yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Islam sangat antusias untuk mewujudkan persatuan umatnya. Sementara persatuan tidak mungkin terwujud kecuali jika di sana ada satu imam yang memimpin semuanya. Karena itulah, ketika di tengah kaum muslimin ada pemimpin dan pemerintah yang sah, maka kaum muslimin diwajibkan membaiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya mati dalam kondisi jahiliyah karena manusia yang hidup di zaman jahiliyah mereka tidak punya pemimpin satu negara, adanya pemimpin kabilah-kabilah kecil, sehingga peluang terjadinya peperangan antar suku sangat besar. An-Nawawi mengatakan, mati dalam keadaan jahiliyah artinya mati seperti orang jahiliyah, di mana mereka suka perang, kacau, tidak punya pemimpin tunggal. Syarah Sahih Muslim. Dalil bahwa pemimpin yang telah dibaiat wajib ditaati adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dulu Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi mereka. Jika ada satu nabi yang meninggal, akan digantikan nabi berikutnya. Sementara tidak ada nabi setelahku, dan akan ada khalifah-khalifah, dan mereka banyak. Para sahabat bertanya, apa yang Anda perintahkan untuk kami? Penuhi orang yang dibaiat pertama, lalu tunaikan hak mereka, karena Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka terhadap kekuasaan yang mereka pegang. Hadis riwayat Bukhari. Pemerintah tidak boleh berbuat maksiat. Tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia pasti pernah berbuat maksiat. Jika syarat untuk menjadi presiden adalah orangnya tidak boleh bertindak maksiat, maka tidak ada yang berhak jadi presiden di Indonesia maupun negara lainnya. Jika orang berharap bahwa pemimpin negara adalah manusia yang bersih dari semua kesalahan, berarti dia berangan-angan negara itu harus dipimpin seorang nabi, dan itu mustahil. Keyakinan bahwa pemimpin harus bersih dari dosa dan kesalahan adalah doktrin Syiah Rafidhah. Bagi mereka, imam harus maksum. Karena itu, mereka membatasi imam mereka hanya ada pada 12 orang yang semuanya diyakini maksum. Syekhul Islam mengatakan, para generasi pendahulu kaum muslimin, yaitu para sahabat dan para ulama dari semua kalangan telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, terjaga, baik dari dosa besar maupun dosa kecil. Jami' Ar-Rasail. Demikian, Allahu A'lam.